Kita mulai ya. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat datang di webinar hari ini bersama Artificial dan juga Mipo. Dan hari ini mungkin sekitar ya selama 60 sampai 90 menit ke depan, kita akan ngobrol soal gimana sih kita tuh generate konten menggunakan AI itu dengan kualitasnya bagus, tapi tokennya tuh bisa tetap hemat gitu. Karena kan belakangan tuh banyak sekali orang yang kayak eh, ketika generate konten itu mereka bisa bagus, tapi ternyata ada beberapa platform yang ngasih limit tertentu sehingga ketika pengen generate lagi ternyata limitnya udah habis nih, harus nunggu lagi lama dan seterusnya kayak gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas itu. Kita bakal bahas soal teknik-teknik menghemat token itu, tapi tanpa mengesampingkan kualitas konten yang nantinya kita generate itu. Dan mungkin juga kita akan pelajari bagaimana workflow yang bisa jadi best practice buat bikin proses untuk produksi kontennya itu jadi lebih efisien kayak gitu. Tapi untuk bahas ini saya nggak sendirian, kita bakal ditemenin sama Mas Haris Putratama. Dia adalah founder sekaligus CEO dari Mipo AI. Dan kebetulan Mas Haris sudah ada di tengah-tengah kita juga. Dan uh, buat teman-teman juga yang mungkin masih penasaran, apa sih Mipo itu, kayak gimana, nanti cara kerjanya dan mungkin beberapa detailnya itu nanti juga akan dijelaskan sama Mas Haris. Tapi yang pasti ini tuh buat semacam apa ya, FYI ya gitu, buat teman-teman yang pengen bikin konten yang lebih cepat tapi hasilnya tetap bagus dan konsisten. Nah ini Mipo AI ini tuh bisa jadi salah satu platform yang teman-teman bisa coba, bisa pakai platformnya gitu. Nah, kalau gitu, mumpung Mas Haris sudah ada di sini, jadi mungkin kita bisa mulai aja. Di sini nanti Mas Haris akan memaparkan mungkin materinya sedikit, lalu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab, biar nanti lebih interaktif. Jadi teman-teman bisa nanya apa aja yang berhubungan sama konten, soal gimana cara menghemat token dan sebagainya, itu secara teknis nanti Mas Haris bisa menjelaskan. Nah, mungkin kita langsung aja, Mas Haris, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Firman buat kesempatannya ya. Mungkin pertama-tama buat teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang di hari Minggu ini, yang harusnya pada leye-leye, siang-siang ya, santai-santai. Dan di sini aku ngelihat banyak teman-teman yang punya semangat untuk belajar. Jadi sebetulnya buat sesi kali ini, aku akan lebih banyak mengajarkan daripada menjelaskan tentang MIPO sebetulnya. Karena aku pengen ilmuku ini digunakan secara universal, either kalian memakai MIPO ataupun tidak. Karena memang untuk menghasilkan suatu karya, kita nggak muluk-muluk harus menggunakan satu alat. Ya, saya juga sebelum mungkin perkenalkan diri dulu. Saya dari dulu, dari sejak SMA, itu adalah seorang desainer, mungkin SMP bahkan. Saya adalah seorang desainer. Saya adalah orang yang berkutat dengan Corel Draw. Dulu zaman saya itu Corel Draw. Waktu itu Photoshop itu belum bisa, masih agak sulit untuk didapatkan. Lalu di SMA saya mulai masuk ke fotografi, lalu masuk ke dokumentasi. Dulu sebutannya namanya semacam pubdeck doc lah, nah, buat kayak publikasi dan lain-lain. Dan di situ juga saya udah mulai merambah ke Premiere, mulai merambah ke Illustrator, mulai merambah ke Photoshop dan teman-temannya After Effects dan lain-lain. Nah, di situ saya juga merasakan bahwa wah, ini adalah suatu bidang ilmu yang mungkin harus ada kuliahnya ya. Akhirnya memang betul ada DKV kan ya, teman-teman lihat. Dan dari situ juga saya sempat kepikiran untuk melangkah ke sana. Namun ketika SMA saya juga punya hobi lain, sebetulnya dari SD saya punya hobi lain. Iya, saya main Dota. Kalau yang tahu main Dota ini Hero Dota ya, Mipo itu. Short story ya sebenarnya. Mipo ini saya ambil dari Hero Dota. Saya main Dota 8 tahun dulu dari SMP sampai SMA sampai kuliah. Ya,
dan suka main dan memang hero favoritnya salah satunya adalah Mipo gitu. Jadi saya thank you udah pada notice ya, ternyata ada yang pemain Dota juga di sini. Jadi eh, dalam waktu SMA saya suka main game, suka komputer, suka programming, suka hacking. Dan saya waktu itu di eh, konsultasi lah dengan orang tua apa yang harus saya ambil. Mungkin kalau orang tua pasti ngomongnya, oh ambil aja komputer. Tapi saya di dalam jiwa ini tetap pengen punya sesuatu yang berbau dengan seni, berbau dengan desain, berbau dengan art ya. Maka dari itu saya ambil waktu itu saya menempuhnya tetap komputer. Saya mengambil komputer di Universitas Pajajaran. Setelah itu saya lulus, saya mengambil sesuatu yang memang dikatakan lebih relate dengan desain waktu itu. Zaman itu adalah UI UX. Jadi saya kuliah sambil kerja waktu itu karena kebetulan saya kuliah ketika COVID tahun 2020 dan 2021 itu di tahun akhir saya kuliah. Saya sambil bekerja sebagai UI UX waktu itu 2 tahun. Jadi saya memoles dua keilmuan saya, yaitu yang pertama komputer dan juga desain. Dari situ saya menjadi front end programmer setelah lulus, lalu masuk ke GovTech Indonesia Peruri selama 3 tahun dan setelah itu menjadi AI Lead Product Manager. Lalu setelah itu baru saya menjadi CEO dan founder dari Mipo. Jadi semuanya memang saya bangun dari awal untuk align dengan tujuan saya yang sebetulnya memang menyukai desain. Jadi itu sedikit background. Lalu juga untuk Mipo-nya sendiri, tadi udah disinggung ya, main Dota dan lain-lain ya. Dan kenapa maskotnya ini adalah monster kecil yang lucu ini? Kalau misalnya dilihat di background saya itu ada monsternya, itu maskotnya dari Mipo. Karena sebetulnya Mipo ini berdasarkan dari hero-nya itu. Jadi hero-nya itu kan banyak ya. Dia bisa sampai 6. Kalau pakai Aghanim bisa sampai 7. Nggak tahu ya update sekarang udah nggak main lagi soalnya. Terus dia ada banyak. Dan dia tuh ngeselin. Jadi Mipo tuh adalah hero yang paling ngeselin, paling susah buat di counter sebetulnya. Agak repot di counter. Salah satu hero yang paling sulit juga. Nah, dari situ saya melihat kayak, oh dia ini banyak, dia ini harusnya banyak. Saya melihat korelasinya dengan agentic AI. Kayak kalau kalian melakukan desainnya sendiri, itu kalian adalah satu Mipo. Tapi kalau di Mipo, kita punya banyak. Kita punya banyak yang bekerja satu sama lain berdasarkan job desk-nya dan dia membangun satu tujuan yang sama, yaitu hasil desain untuk teman-teman. Jadi itu sebetulnya sedikit filosofi dari nama Mipo dan juga dari logonya sendiri, dari maskotnya sendiri. Kalau untuk logonya ini, kalau kalian suka melukis, jadi ini sebenarnya palet warna atau eh, kalau misalnya ada papan itu ya suka palet buat melukis. Nah, itu adalah filosofi dari logo Mipo. Oke. Nah, saya langsung masuk ke materi jadi biar kita lebih banyak ke tanya jawab. Jadi materi yang akan saya bawakan kali ini berjudul Make More Stuff, Make It Good, and Spend Less. Nah, ini yang susah. Kalimat terakhir yang paling susah sebetulnya. Ketika kita harus bilang spend less. Mungkin make more stuff, gampang. Kalian tinggal desain terus aja. Kalian tinggal prompting terus aja setiap hari. Tiap detik kalian prompting di chat satu belum kelar, kalian udah prompting lagi di chat 2, chat 3, chat 4 biar banyak ya kan. Dan make it good. Nah, ini sedikit lebih sulit. Karena perlu skill di situ. Perlu skill, perlu kegigihan juga dan perlu sedikit kesabaran ya. Karena memang yang namanya AI itu masih belum sempurna kalau saya bilang saat ini. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya nanti seperti apa. Dan yang terakhir yang paling susah, spend less. Apalagi sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia itu pada dasarnya suka yang gratisan. Ini setelah saya riset pasar dan saya sendiri juga waktu itu sebagai salah satu orang Indonesia yang seperti itu ya dulu pas kuliah atau pas zamannya SMA. Of course, Photoshop itu sangat mahal ya. Apalagi waktu itu nggak punya dana, ya otomatis saya mau nggak mau waktu itu ya bajakan. Tapi jangan ditiru teman-teman. Lalu juga ketika sudah kuliah muncul namanya Canva ya. Canva makin mudah diakses untuk orang-orang karena lebih murah ya. Itu pun sudah murah, saya masih ngakalin juga. Saya bikin akun yang banyak dan setiap masa masa free trialnya 3 hari itu habis, saya bikin lagi karena memang bukan
bukan yang bukan yang nggak ada uang untuk beli, tapi memang rata-rata orang Indonesia itu agak ragu ya untuk membayar kepada sesuatu yang berbentuk jasa ataupun software secara psikologinya. Tapi ujungnya saya beli yang share. Jadi ada yang banyak dijual di Shopee, Canva ya, share dan lain-lain. Tapi itu pun tetap berfungsi sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, jadi spend less ini penting. Nah, untuk AI pasti teman-teman susah nih nyarinya. Higgsfield kita lihat, wah mahal. Terus Magnific punyanya PixArt mahal. Atau misalnya direct ke ChatGPT ataupun Gemini. Tapi kalau kalian direct di situ, kalian betul-betul harus jadi orang yang betul-betul ngerti tentang desain dan ngerti cara prompting. Nah, ini kombinasi dua hal ini yang memang sulit ya dan sangat dibutuhkan di masa saat ini. Banyak desainer yang memang dia suka mendesain, tapi dia tidak mau beradaptasi pada lingkungan. Banyak yang anti AI dan stay original, itu nggak apa-apa. Tapi banyak yang lebih mudah bertahan. Persentase kalian untuk lebih mudah untuk bertahan adalah dengan cara beradaptasi, yaitu kalian belajar prompting. Nah, di sini aku juga akan membagikan beberapa tips bagaimana teman-teman bisa melakukan dan menghasilkan desain yang bagus, banyak, dan juga token kalian lebih dikit. Seperti itu. Kita next ke slide kedua yaitu problemnya tadi ya. Teman-teman itu pasti pengen banyak tapi nggak ada yang mau bayar lebih. Apalagi kalau misalnya teman-teman bekerja dengan bos ya. Pasti bosnya komen. "Ya, ini udah dibeliin, kenapa masih belum cukup?" Gitu. Padahal dia sendiri yang minta yang lebih banyak. Kadang bos suka nggak tahu diri ya. Pengennya mintanya banyak, more, pengennya lebih cepat lagi, minta. Biasanya kalau sebelum zaman AI itu kayak saya tim marketing nih ngomong, saya mau dong konten A, konten B, konten C. Jadi berapa lama? Biasanya mereka masih nanya kayak gitu, berapa lama bisanya gitu. Terus desainer jawab, seminggu atau 2 minggu lah kita nanti ada revision round, ada storyboarding, ada copywriting, ada ngecek dulu sama manajer kita udah oke belum dan lain-lain, ada QA-nya, ada QC dan lain-lain. Mereka juga masih oke. Oh ya udah, wajar deh 2 minggu karena kan desain itu susah. Gitu. Terus sekarang ada zaman AI, mereka otak-atik sendiri tuh, mereka coba-coba sendiri. Emang selama itu ya bikin bikin desain gitu. Mereka bikin-bikin sendiri di Gemini, mereka bikin-bikin sendiri di ChatGPT. Terus kayak, bagus nih hasilnya. Saya yang bikin sendiri bisa cuman kayak 5 menit, kenapa harus 2 minggu? Nah, itu mulai tuh ada friction ya antara teman-teman yang mengkonsepkan dengan teman-teman yang eksekusi. Dan juga bos ya, bos mah pokoknya ya udah cepet lah, jadilah. Yang penting marketing saya jalan, gitu kan. Target makin naik nih. Oh, pengennya konten jadi dong hari ini juga, buset. Kita aja belum brainstorming ya, kalau teman-teman kreatif kan biasanya brainstorming dulu, ngopi atau minum matcha dan lain-lain kayak nyantai biar otaknya lancar. Tapi sekarang udah diteken ya buat sehari jadi dong, bahkan sehari jadi 3 konten kan nggak masuk akal ya. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi harus lebih bagus. Karena pasti kompetitor atau lawan itu pada bikin desain yang, oh mereka sekarang desainnya oke-oke banget sih. Kok videonya oke-oke banget sih? Kenapa kita nggak bisa ya? Padahal mereka timnya kecil. Padahal mereka lebih kecil dibandingkan kita nih brandnya. Tapi kok mereka bagus ya? Nah itu mulai tuh. Mulai muncul kompetisi karena mereka beradaptasi lebih cepat mungkin ya. Jadi tiga dorongan ini terjadi. Nah, tapi dilemanya yang di keempat adalah budgetnya tuh nggak kemana-mana. Budgetnya segitu-segitu aja. Gaji kalian nggak naik, ya. Terus kayak tools juga ya udah itu aja yang nggak dikasih tuh subscription baru buat buat tools AI. Terus kalian suruh nyoba-nyoba sendiri, kalian sendiri yang bayar sebagai karyawan misalnya atau yang mengerjakan atau freelancer ya kan, itu yang terjadi. Nah makanya permasalahan ini muncul. Kenapa harganya mahal? Jadi saya sebenarnya udah ngelakuin sekitar dari dulu ya desain ya. Dan untuk AI sendiri itu udah sekitar hampir 2 tahun saat ini. Hanya untuk
membuat desain. Jadi memang fokusnya waktu itu sangat fokus di desain, di carousel, di feed. Yang terjadi itu pasti lima hal ini. Yang pertama itu banyak sekali orang dari data yang menggunakan Mipo dari dulu ya. Sebenarnya Mipo itu udah cukup lama dulu. Jadi basicnya dia adalah sebuah agensi sebenarnya dulu itu Mipo. Tapi sekarang menjadi AI platform. Jadi banyak orang yang cuma mintanya kayak, Mas saya mau desain saya bagus dong, bagus, bagus, bagus gimana ya? Mungkin teman-teman yang freelancer udah sering sering kejadian ya. Logonya gedein dong Mas, padahal secara eh, apa ya kaidah desain ada kayak namanya white space, ada yang kayak namanya harmonisasi, ya kan, ada layout. Tapi klien kadang-kadang ngeyel gitu. Maunya yang bagus dong mas. Maunya yang gayanya tuh kayak Apple dong. Buset, enak banget tuh ngomong. Mau gaya kayak Apple. Emang saya dibayar kayak Apple kan kadang ada muncul kayak gitu ya. Tapi memang namanya klien kita nggak bisa tolak ya. Jadi itu yang biasa terjadi. Lazy prompts. Promptnya sampah. Dan harapannya AI itu udah sangat pintar. Dan yang keluar ya sampah juga. Jadi kalau misalnya men-treat AI, kalau aku suka nge-treat AI itu sebagai karyawan desainer atau misal rekan desainer. Kalau misalnya ngomong ke desainer harus seperti ini, ngomong ke AI harus lebih lengkap lagi. Emang lebih ribet sebagai orang yang memikirkan konsep. Tapi kalau buat teman-teman marketing yang udah sering bikin konten pilar, konten planning, udah jelas nih narasi seperti apa, itu biasanya lebih cepat buat nge-prompting. Atau misalnya bikin di ChatGPT. Itu adalah masalah yang udah mereka solve sebetulnya. Nah, tapi masih banyak masalah yang belum di-solve. Lalu yang kedua adalah wrong model. Wrong model. Nah, teman-teman marketing kalau yang nggak ngerti AI banget dan nggak ngikutin AI pasti nggak ngerti nih. Waduh, pakai model apa ya? GPT Image 2 apa itu? Nano Banana. Kok ada pisang gitu ya? Kadang banyak ya Nano Banana. Apa itu pisang? Misalnya ada Mai punyanya Microsoft. Ada yang baru yang sekarang gambarnya kupu-kupu, Reve. Ada Midjourney dulu yang the OG one ya kan? Mereka bingung mau pakai yang mana ya sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman pakainya Midjourney, itu kalian suruh milih, sorry, kalau kalian pakai Hexfield, kalian suruh milih sendiri modelnya mau pakai apa. Ada harganya, ada kualitasnya, itu kalian setting-setting sendiri. Makanya sebetulnya Hexfield itu tidak diperuntukkan untuk orang awam. Makanya kalau misalnya teman-teman ngeliat iklannya, oh bisa bikin bagus gini, tapi pas nyoba make, kok kalau saya yang bikin jelek ya? Itu karena memang itu tidak dibungkus atau tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang non-technical. Itu memang untuk teman-teman technical. Let's say sutradara atau mungkin art director, brand 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 lead gitu, misalnya brand manager. Nah, itu buat teman-teman yang seperti itu yang memang mengerti kaidah kaidah penggunaan desain dan mereka juga cukup mampu untuk mempelajari prompting. Lalu yang ketiga adalah no reference. AI-nya suruh nebak. Style saya tuh kayak gimana ya? Style saya sebenarnya minimalis sih, tapi AI suruh nebak aja deh, udah. Saya nggak kasih contoh. Sama kalau kalian ngomong ke orang, tolong dong bikinin saya poster yang bagus gitu. Tadi kayak tadi lagi. Tapi nggak dikasih referensinya. Referensi itu bisa dua macam. Yang pertama adalah referensi secara teks. Kalau kalian tahu beberapa style design itu kayak neo brutalism atau misalnya tipografi only misalnya atau abstrak, kalian bisa sebutin aja menggunakan teks atau misalnya glass morphism yang punya Apple baru gaya desainnya mereka itu juga bisa disebutkan, tapi ada yang lebih mudah yaitu dengan memberikan screenshot atau referensi. Itu lebih bagus dan akan lebih akurat hasilnya. Jadi ini yang paling lebih sering terjadi ya. Lalu yang keempat adalah tidak ada sistem. Semuanya start dari zero kayak. Setiap kali kalian prompting tuh kalian harus ngasih logo. Ini logo saya. Ini color palette saya. Ini gaya saya. Karena mereka kalau teman-teman prompting di ChatGPT langsung atau di Gemini, itu pasti setiap prompting akan menghasilkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten. Ini juga yang tidak bisa di-solve oleh teman-teman yang non-technical. Dan apalagi menggunakan ChatGPT doang atau Gemini atau mungkin Higgsfield ya. Uh, di sini saya banyak ngasih contoh Higgsfield karena memang Higgsfield yang paling populer saat ini. Canva pun belum bisa bikin AI sebagus itu. Jadi sistemnya belum memadai.
Dan yang paling penting juga, tidak ada memori. Setiap kali kalian prompting, AI-nya nggak inget. Oh, kemarin pengennya kayak gini. Dan memang tidak dikhususkan untuk mengingat sesuatu tentang desain. Mungkin sekarang kalau kalian sering prompting di ChatGPT, dia akan ingat tuh beberapa konteks yang pernah kalian sampaikan di chat-chat sebelumnya. Mereka akan recall kembali. Tapi itu untuk umum, sesuatu hal yang umum. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mungkin yang mereka atau AI ini pikir tidak relevan, seperti sesuatu yang terlalu khusus seperti desain, dia nggak akan save. Dia akan save sesuatu yang sifatnya umum kayak, oh saya tiap pagi minum kopi, kopinya kapal apinya yang uh, full black aja nggak usah pakai yang susu gitu. Terus di jam 8. Itu yang umum, dia akan save sesuatu yang umum. Tapi untuk save sesuatu yang kayak referensi desain, biasanya nggak dimasukkan ke dalam memori. Karena mereka itu juga punya kebutuhan untuk sesuatu itu stay general. Jadi tidak specialize untuk desain. Jadi aset-aset kalian akan harus selalu di-input setiap hari, setiap kali prompting. Ini yang jadi masalah. Nah, ini yang sering didengar ya. Tadi ada kayak klien bilang, kenapa sih mahal? Ini kan tapi udah mahal, nggak sesuai lagi. Yang desainer mungkin juga ya udah revisi ke-9 nih, habis kreditnya. Terus kalau bos ya kayak, kenapa sekarang makin mahal? Nah, ini yang sering teman-teman rasakan dan semoga ini bisa bergaung bersama ya. Karena saya merasakan sekarang ketiganya gitu. Tiga-tiganya pernah saya rasakan. Rules-nya cuma simple, 5. Yang pertama, tell the AI everything. Dia nggak bisa baca pikiran, guys. Dia bukan Deddy Corbuzier. Corbuzier juga bukan baca pikiran, dia trik sulap aja gitu. Dia bukan ramalan gitu, bukan peramal kartu tarot gitu ya. Jadi memang harus dijelaskan secara gamblang. Kenapa kata kuncinya gamblang ya? Harus jelas bener-bener, pengennya seperti apa. Nah, kadang yang ini yang sulit nih. Bisa dengan cara kalian punya satu prompting simple, lalu bilang kayak AI juga, bikinin dong prompting saya supaya bagus. Itu bisa, itu akan membantu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman yang sudah mengerti cara mengarahkannya, yaitu dengan cara belajar prompting. Tapi bagi teman-teman yang nggak punya waktu untuk belajar itu, bisa dengan cara kalian punya keinginan apa, lalu bisa ngomong ke AI-nya, pengen prompting seperti lebih bagus dong, perbagus prompting saya. Bisa. Banyak juga orang yang nggak ngelakuin itu dan ya udah tembak langsung ke AI suruh dia mikir. Itu akan menghacaukan hasilnya. Itu rules pertama. Rules kedua adalah show, don't tell. Kayak tunjukin lebih bagus dibandingkan ngasih tahu. Kasih tahu referensinya. Nih screenshot dari referensi. Ini mood board saya. Ini contohnya. Jangan cuma ngasih tahu kayak saya pengen contohnya kayak Apple, tapi nggak dikasih itu screenshotnya. Yang mana? Apple kan juga banyak. Ada yang santai, ada yang detail. Maunya yang mana? Nah, jadi lebih bagus show daripada tell. Lalu ketiga, right tool, right job. Pilih tool yang benar. Pilih model yang cocok untuk pekerjaan tertentu. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya waktu juga untuk kayak riset satu persatu model mana yang paling oke buat teman-teman. Apakah Gemini lebih bagus? Apakah GPT lebih bagus? Itu adalah seringkali masalah ya. Dan setiap kali testing itu kalian keluar duit biaya buat biaya subscription. Nomor keempat adalah make it a machine. Kayak stepnya itu harus selalu menjadi sebuah workflow ya. Teman-teman harus biasakan hal ini tuh eh, step by step. Jangan langsung loncat dan supaya dia konsisten seperti mesin, kalian harus juga punya step by step yang jelas. Atau mungkin template prompting di awal dan itu harus di copy paste terus. Prompt like a pro. Teman-teman belajar prompting untuk bisa menghasilkan hasil yang bagus. Karena kata-kata itu gratis. Tapi kalau untuk nyoba-nyoba lagi itu ngeluarin kredit. Jadi lulusnya cuma ada 5. Tell the AI everything, show don't tell, right tool right job, make it a machine, and prompt it like a pro. Nah, ini ada satu contoh. Nanti saya kasih lihat langsung. Ini aku kasih lihat langsung di ChatGPT ya. Ini aku pakai ChatGPT. Jadi pakai modelnya sebetulnya namanya GPT Image 2. Jadi di sini AI itu nggak mengetahui apapun tentang kafemu ya. Ya, tentang feed-nya doang yang dia punya gitu.
Jadi logo dia ntar bakal aku kasih logo. Nah, ini hasil kalau misalnya dia cocok atau diberitahu tentang eh, detailnya, prompting, dan aku mengaplikasikan 5 rules tadi dalam promptingnya. Ini hasil yang tidak. Kita langsung lihat. Ini contoh ketika jadi Cafe Lunar itu sebuah cafe di Canggu. Ini macanya enak. Ini aku jadikan contoh ya sebagai salah satu hasil yang kayaknya kalau dibikin pakai AI ini susah deh karena AI hasilnya kan gitu-gitu doang. Ini adalah gaya bahasa mereka ya. Capitalize, ada Jepangnya, editorial, kayak magazine gitu kan. Terus kebanyakan foto produknya dibandingkan tulisan. Itu adalah gaya mereka. Titik. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tembak cuma pakai logo, kayak create a poster for my matcha cafe, make it good and interesting. Ini 5 rules tadi nggak di-apply karena cuma ngasih logo. Hasilnya sih, oh mungkin menurut kebanyakan orang yang tidak mengerti desain atau mungkin yang tidak memiliki kemampuan eh, atau nggak standar desain yang tinggi, ini tuh udah bagus banget. Ini basicnya AI. Oh iya, ada botol apa, sorry, ada gelasnya, terus ada tulisan Cafe Lunar, warnanya putih sama hijau, dia ngambil paletnya dari logo gitu kan. Terus juga ada tulisan pure matcha. Tapi kalau bagi teman-teman yang levelnya udah pengen yang "Oh, enggak ini mah AI banget, yang udah sering lihat AI slop gitu ya. Ini AI slop ini. Karena standar kita semakin hari semakin naik. Dulu kalau ngasilin hasil AI pakai kayak gini tuh kayak, wih udah bagus banget nih, keren. Sekarang udah ini kebanyakan udah sering lihat AI slop, ada buletan-buletan begininya lah, ya kan? Nah, ini AI slop kalau kata orang sekarang. Jadi sekarang akan aku kasih contoh yang bagus. Nah, ini hasil yang bagus. Menggunakan rules 5 tadi ya. Create a poster for my matcha cafe. Sama. Tujuannya dulu apa? Poster. Make it looks like editorial, high skill, and premium photography studio style. Nah, ini yang pengganti dari good and interesting. Lalu the color palette base is gray. Lebih bagus lagi kalau kalian punya hex code atau uh, color code ya. Jadi biasanya kalau desainer itu punya semacam kayak RGB atau hex atau HSL ya. Jadi kalau misalnya ini kalian punya langsung masukin aja. Tapi ini aku kasih yang seminimal mungkin. Gray, all capitalize character for the designs karena mereka desainnya kapital. Lalu juga I give some examples for the designs and the actual product photo. Nah, ini penting banget. Karena tadi gelasnya yang dihasilkan itu bukan gelasnya atau produknya si Cafe Lunar. Sedangkan Cafe Lunar itu begini. Gelasnya bentuknya kayak gini. Dan ini produknya mereka ya. Gitu. Of my matcha drink. Nah, baru rules. Baru di belakang itu rules. Don't add jargons. Don't add kayak bulet-buletan lah apalah yang kalian nggak suka. Nononya apa? Kasih kasih don'ts-nya apa? Nono nggak boleh ada, bahkan kadang ada yang nggak boleh ada logo gitu ya. Masukin aja. Rules-nya apa? Just simple and efficient wording. Make the product photo speak for itself. Seperti gayanya Cafe Lunar. Hasilnya seperti ini. Jauh. Ini kayak langit dan bumi ya bagi seorang desainer ya. Kayak kalaupun orang lihat ini tuh nggak akan ngejudge ini AI ya. Nggak. Orang udah sulit buat ngejudge ini AI. Ini one shot. Ini one shot guys. One shot. Jadi tinggal kasih ini one shot. Jadi itu perbedaan yang bisa kalian lakukan secara masif ya sebetulnya. Mungkin kalau bagi orang-orang yang cukup, merasa ini cukup. Tapi bagi teman-teman yang punya taste desain tinggi, atau mungkin yang level desainernya sudah lebih profesional, ini jauh banget. Ini jauh banget. Lalu selanjutnya, show don't tell tadi ya. Nah, mungkin di sini aku sedikit pengen berinteraksi dengan teman-teman. Boleh tolong dijawab di chat. Aku pengen nanya ke teman-teman, mood board mana yang sebetulnya bagus? Nah, ini ada board A, ini Pinterest ya. Ada board A, ada board B. Mungkin aku mau tanya ke teman-teman, boleh langsung jawab aja ke eh, sebetul apa sebutannya ya, chat di kolom ini. Mungkin ada yang mau berpendapat.
board mana yang lebih bagus. Teman-teman ada yang mau ini B, oke Mas Firman bilang B, oke. Ada yang berpendapat board A, oke. A lebih konsisten, lebih suka A tapi sepertinya board B lebih konsisten. Orang saya seperti A, B simple B, oke. Sip. Terima kasih udah terinteraksi. Jadi saya akan kasih tahu jawabannya ya. Sebetulnya board yang bagus. Jadi saya bilangnya bukan bagus secara taste design ya. Ini saya akan berdasarkan teori desain. Board yang bagus adalah board yang konsisten atau memiliki contoh yang relevan. Jadi kata kuncinya relevan dan konsisten, bukan secara artistik itu bagus. Jadi jawabannya sebetulnya lebih bagus B. Kenapa? Di board A, ini kita lihat referensi desain yang diberikan itu ada mobil, ada poster gaya Roman, Victoria, ada lukisan, ada poster lagi. Lalu ada kayak gaya marble, ya, gaya marble Roman, Greek, ya kan, ancient mitologi. Ini kalau diberikan ke AI akan bingung karena tidak relevan. Mobil itu tidak relevan banget. Ada lukisan, lukisan oke lah, boleh lah kalau memang mau gayanya ke sini. Tapi ini tidak relevan. Nah, yang di board B ini semuanya satu tema, yaitu ASCII. Kalau teman-teman tahu gaya ASCII, gaya hacker, yang kalau di terminal tuh kayak hacking, jadi bentuknya gambar. Ini adalah satu gaya yang sama. AI akan menghasilkan hasil yang exactly seperti itu. ASCII. Nanti aku kasih contoh beberapa kliennya Mipo yang pakai gaya ASCII. Jadi untuk mood board atau referensi yang teman-teman berikan, lebih baik konsisten. Mau hasilnya nggak estetik atau gimana, tapi konsisten. Jangan jangan berbeda. Satu bilang rame, satu bilang simple. Satu gayanya minimalis, kayak premium, satunya lagi gayanya kayak Jepang. Kalau kalau teman-teman tahu tuh poster-poster Jepang tuh rame. Nah, itu berbeda. Jangan dijadikan satu referensi yang sama. Itu rules nomor dua. Rules nomor tiga. Nah, ini ada pertanyaan juga. Untuk poster yang banyak tulisannya, pakai model yang mana sih? Nah, ini sulit ya. Ini mungkin teman-teman yang teknis, yang udah mengetahui, eh, akan tahu jawabannya. Jadi jawabannya ini. Ini berdasarkan riset yang sudah saya lakukan. Sudah aku lakukan di MIPO. Jadi aku ngelakuin risetnya sendiri. Membandingkan dari ratusan hasil untuk poster yang dengan banyak teks. Itu gunakanlah GPT Image 2. Karena tidak typo sama sekali. GPT Image 2 tidak typo sama sekali. Untuk gambar yang indah, itu teman-teman bisa pakai Nano Banana 2. Karena GPT itu kadang plain hasilnya atau terlalu realistis. Kalau misalnya mau bikin lukisan atau bikin art, lebih bagus pakai Nano Banana. Yang nomor 2, Nano Banana 2. Lalu juga kalau untuk quick edits, lebih cepat Nano Banana. GPT itu lama, Nano Banana cepat. Nah, ini kan hal-hal seperti ini sebenarnya melakukan riset ya di belakangnya. Lalu kalau misalnya mau di print atau misalnya mau resolusi dinaikin, pakai namanya upscaler. Upscaler itu udah banyak. Dan kadang ini juga pasti berbayar ya. Jarang upscaler yang free. Kalaupun free itu juga cuman paling sampai 1080. Sedangkan kita kalau ngupscale itu butuh yang resolusi buat printing, which is itu sampai 2K sampai 4K. Kayak A4, A3. Kalau A5 masih oke lah. A4, A3 itu udah mulai butuh upscaler. Jadi teman-teman udah milih model yang bagus. Nah, sekarang yang keempat, bikin flow-nya itu cocok. Ini teman-teman boleh di screenshot aja buat jadi referensi teman-teman. Tapi ini apa yang kulakukan secara pribadi. Dan ini apa yang ku apply di Mipo. Jadi pertama kita understanding dulu brandnya. Brandnya itu seperti apa sih? Kita ngobrol sama ownernya, baca websitenya, lihat Instagramnya. Lalu kita bikinkan suatu konsep kan teman-teman biasanya sebagai manusia yang di baliknya itu kalian memikirkan konsepnya mau seperti apa. Lalu carilah referensi yang relevan. Keempat, dictate styling.
Stylingnya mau seperti apa? Apakah gaya editorial tadi kayak kayak magazine, atau misalnya mau gaya yang lebih rame kayak Jepang, atau misalnya mau gaya yang simple aja gitu sebagai orang awam misalnya, mau apa? Dan pendekatannya seperti apa juga harus dipilih. Lalu pilihlah produk fotonya. Produk fotonya nanti mau yang mana yang mau dimasukkan ke dalam poster, lalu color palette, tentukan color palette-nya yang mana, warna merah, warna hijau, basicnya warna putih, backgroundnya dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ini penting juga, add dons. Usahakan selalu ada dons di setiap prompting. Jadi apa yang tidak boleh dimasukkan. Dan yang ke-8, choose the right model lalu generate. Mungkin teman-teman yang awam itu akan sulit ya buat melakukan workflow ini terus-menerus dan ini akan memakan waktu yang lama dibandingkan kalian prompting instan gitu. Ya inilah sebenarnya yang Mipo solve ya di belakang. Nanti akan ku berikan contohnya. Jadi untuk nomor 5 tadi prompting. Order matters ya. Urutan itu sebetulnya matters. Tapi seiring berkembangnya model saat ini, lama-lama ini udah nggak begitu penting ya. Tapi untuk saat sejauh ini sampai saat ini masih penting. Jadi urutannya itu adalah mau ngapain? Sorry. Lalu stylenya seperti apa? Layout yang diinginkan seperti apa? Baru memberikan rules, aturan di belakang. Aturan itu selalu di belakang biasanya. Dan ini harus berurut. Kalau berurut hasilnya relevan lebih bagus. Lebih sering bagus dibandingkan kalau dia berantakan gitu. Dan exactly ya, jadi jangan ngomong nice doang tadi udah dicontohkan. Pakainya kayak warm, sunset like atau tadi editorial magazine. Jadi kayak lebih ngerti lah AI-nya. Berikan referensi, attach picture, dan kasih tahu nononya apa. Nah, ini ada sedikit game. Jadi di sini teman-teman dari apa yang udah aku sampaikan tadi, silakan. Ini kayaknya kalau di chat ini bisa ngirim gambar nggak ya? Nah, ini kalau misalnya teman-teman, jadi kita sekarang akan bermain. Ini workshop soalnya. Jadi setelah mempelajari yang tadi, aku pengen ngetes teman-teman gimana cara bikin prompting yang bagus dan hasilnya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman punya ChatGPT, boleh dibuka aja ChatGPT-nya, mau di HP, mau di laptop, silakan, itu bisa dua-duanya. Sekarang kita adalah perusahaan Indomie. Nah, kita itu berperan sebagai brand manager atau mungkin desainernya buat Indomie. Ya, bikin poster tentang mie gorengnya untuk Gen Z. Dah, sesimpel itu. Aku berikan sekitar ini kan 2 menit ya, nggak apa. Kita 5 menit. Teman-teman boleh cobain di AI gimana cara bikinnya. Boleh di-share juga nanti hasilnya di chat. Nanti ada kalau misalnya ada yang mau showcase, mau jelasin hasilnya seperti apa, boleh nanti kita buka share screen-nya ke temen buat ngasih tunjuk hasilnya. Atau mungkin bisa dikirim di sini harusnya. Ini kayaknya bisa dikirim di sini. Ya, bisa dikirim di sini sih. Iya, harusnya bisa ngirim file sih. Ya, boleh. Silakan teman-teman. Kita mulai dari 13.47 sampai 13.53 lah, teman-teman. Silakan dicobain di ChatGPT langsung untuk bikin ini. Nanti promptingnya juga boleh di-share. Monggo teman-teman dicoba. Boleh ya teman-teman dicoba. Nanti kalau udah boleh di-share ke sini. Nanti kalau misalnya mau share screen juga boleh. Nanti resign aja kita coba untuk bukain ininya ya, kameranya. Temen kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Eh, sambil jalan, sambil kalian nyobain juga boleh nanya. Ya, mungkin sambil nunggu tadi itu kalau nggak salah di awal-awal ada yang nanya. Tapi ini mau confirm lagi, itu tadi kira-kira menjawab nggak Mas pertanyaan gimana cara desainnya itu nggak generik seperti buatan AI. Jadi kan kayak tadi Iya. yang gambar yang
dikasih itu kan orang, apalagi kita yang setiap hari ngelihat konten AI itu kan kelihatan banget ya, ah ini kayak AI banget gitu. Nah, untuk mengurangi itu, kira-kira tadi itu menjawab nggak Mas, cara prompting yang di-share tadi itu untuk menghasilkan menghasilkan gambar yang nggak kelihatan kayak AI gitu. Tadi Mas siapa namanya? Mas Rian ya? Iya, Iya. Mungkin boleh Rian. dikonfirmasi aja Mas Rian. Kalau mau aku jawab lagi juga nggak apa-apa. Jadi itu sebetulnya sih udah tips ya langsung ya. Udah langsung kiat-kiatnya langsung tuh cara bikinnya. Dan udah aku praktekin juga barusan langsung gimana hasilnya. Ada yang udah keluar hasilnya? Mungkin GPT itu sekitar tiga tergantung sih kalau kalian pakai yang pro atau pakai yang free atau pakai yang paling tinggi ya. Emang kadang kapitalis nih. Kalian pakai yang murah jadi diperlambat. Biasanya 5 menit sih kalau yang gratis ya. Nggak tahu kalau yang aku pakainya yang bayar soalnya. Oh ya udah nih dari Gebrina Dara. Wah, wih rame banget. Mie goreng selera anak muda, pedas gurih, nikmatnya nendang. Hmm, ini bisa digedein nggak ya? Bisa diklik coba Mas. Oh iya, ini bisa di-download ya. Oke, kita download dulu. Sambil kita nunggu, kita review sedikit. Oke, ini kita lihat ya. Oh, makanannya enak. Oke, pedas gurih, nikmatnya nendang. Mie goreng gitu. Gayanya kayak Gen Z. Tapi nanti kita coba lihat yang lain. Kita pengen lihat gimana kalau teman-teman prompting. Terima kasih Gebrina buat hasilnya. Mungkin ada lagi yang sudah. Oh, masih generating. Oke. Kayaknya Gebrina ini pengguna ChatGPT Pro kali ya. Cepat hasilnya. Ini ada apa nih? Oh, oke. Dari Mas Andi ini udah keluar. Kita coba dulu. Lihat. Eh, dia nggak bisa di ini ya. Sebentar, coba lagi. Oh, nggak bisa di-share, Mas. Coba gambarnya aja, Mas. Di-upload. Ini nggak bisa saya buka. Mungkin Mas Firman juga mau nyobain. Ikutan aja, Mas. Saya pengen lihat nih, Eh, ini lagi teman-teman nyoba Mas. lagi nyoba. Oh, coba yang ini. Oke. Oke. Panjang banget nih. Oke, ini lebih. Oke, ini banyak banget detailnya ya. Mie goreng gede, terus gayanya dia agak pixelated. Oke, kayak 8-bit, gayanya poster RAM. Oke, oke, oke. Mantap mengarahkannya, Mas. Best comfort food ever. Simple, seimpel. Oh, seimpel tapi juara. Itu emang di promptingnya seimpel kah atau gimana? Kita lihat. Itu kah? Ya bener retro. Oh, dia nggak nulis seimpel tapi tipe ya. Nah, ini ada tipe-tipe dikit ya. Seimpel. Ini harusnya simple. Mie kenyal, bumbu medok, topping crunchy, auto nagih. Sip. Tapi kalau kalau boleh mengkomen kedua hasil tadi ya, hasil dari Gebrina ini masih pasti kalau orang yang udah sering lihat AI, oh ini AI, AI slop gitu.
Ini udah lumayan, nggak kelihatan seperti AI, tapi bagi orang yang betulan tahu patternnya AI, ini AI. Gitu. Dengan mudah dia bilang ini AI. Oke, ini ada lagi Rian. Oke, ntar aku download dulu. Oke. Oke, wah ini gayanya oke ada negara-negaranya, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Bangkok, ini enak praktis, affordable. Ini global ya, go internasional. Oke, ada mie goreng rendang, mie goreng, soto mie. Indomie solusi semua situasi. Satu Indomie banyak mood. Nice. Mantap. Promptingnya Mas boleh dibagi gitu mungkin biar kita review juga promptingnya. Tapi dia masih ada satu pattern ya yang biasa AI keluarin, yaitu ini nih. Dia suka ngasih mini icon. Oh ya tadi juga mungkin Gebrina itu boleh juga dikirim promptingnya seperti apa biar kita review. Oh ini ada ChatGPT-nya ya. Oke. Kita lihat. Oke, oh ngasih referensi, I see. Udah ada Taste of Asia, bikin Indomie poster untuk Gen Z dengan style gambar seperti ini. Oke, ini masih miss banyak poin rules-nya ya, tapi dari hasil yang memberikan referensi aja dia udah bisa menghasilkan gaya yang mirip. Tapi betul-betul betul mirip sih, dia betul-betul replacing gaya ya. I see. Nice, nice, Mas. Mas Firman, oke, Ramadan Karim. Masih, Mas Firman. Tapi nggak ada logo Indominya, Mas. Wah, ini orang takutnya mie sedap nih. Iya, tadi sengaja cobain untuk gak masukin logo Mas, ngasih Oh, gitu. iya, tapi ternyata jadi jadi tidak tahu ya ini brand Iya, apa. ini kita kan Indomie nih dimarahin nih ntar sama ininya. Mas, ini kita Bener, bikin poster buat buat siapa ini nanti mie sedap lagi. bisa diambil sama kompetitor ternyata. Iya, kompetitor. Mungkin boleh di-share promptingnya, Mas, biar kita review juga. Sebentar tadi. Saya tadi paginya simpel sih Mas kayak gini. Oke, kata mie goreng coaster for Gen Z, the vibe is Ramadan Karim, the text is only on top and do not add logo. Oh, ini contoh kalau misalnya tadi mau pakai do nots ya, don'ts. Iya. Oke, oke teman-teman terima kasih buat antusiasme buat nyobain. Kita langsung lihat hasil yang ku bikin ya. Jadi aku juga bikin sebelumnya. Ini hasilnya. Kalau kalian lihat hasil sebelah kiri, teman-teman pasti ini kayaknya nggak AI deh. Ini kayaknya dibikin orang deh. Kalau yang kanan Iya. ini AI. Rame banget. Selalu tuh hasilnya GPT image itu selalu rame. Selalu kayak over gitu. Gambarnya juga tuh kayak mie-nya tuh kayak dilebih-lebihin gitu nih. Mie-nya kayak bulat-bulat. Ini kan mie-nya kayak natural ya kayak dibeli di warteg gitu kalau teman-teman suka sorry bukan warteg, Warmindo. Teman-teman mahasiswa atau mungkin ya yang suka makan di Warmindo ya. Sebenarnya kalau kalian ngerti Indomie ya kan tadi untuk step by stepnya ya. Step by stepnya adalah mengerti brandnya dulu. Mengerti brandnya. Brandnya itu seperti apa sih? Di Indomie, yang bikin menariknya itu bukan tulisan. Kalau bagi mereka mah fuck lah tulisan. Produk gue enak. Produk gue itu udah, wah orang udah ngiler. Bayangin ada kayak foto Indomie lagi lapar ya, lagi habis berenang apalagi kan, habis berenang, atau habis ke pantai gitu kan. Waduh Indomie lah. Padahal ada kadang ada seafood ya kan, ada kepiting ya. Tapi kalian lebih pengen makan Indomie gitu. Entah kenapa pengen Indomie. Itu yang harus dimengerti dulu di awal. And then tuangkan itu. Nah, ini hasilnya. Ini pengen kuliatin langsung kalau di ChatGPT-nya ya. Oke, ini ya prompting pertama, make a cool Indomie poster for young people. Ngasih logo. Karena takutnya nanti jadi mie sedap ya, nanti diambil sama orang. Oke, ini hasilnya seperti ini. Lalu yang satunya lagi sama, bowl of mie goreng, top down.
Jadi dari atas fotonya. Bold Gen Z streetwear palette. Jadi kayak warnanya tuh harus berani. Handheld flash photo holded by hand. Pengennya dipegang. Logo top left, taruh logo di sebelah kiri. Empty space bottom third for text. Jadi di kanan bawah itu harus kosong. No clutter. Jangan kasih sesuatu yang nggak dibutuhkan. Itu no clutter. Background and main image in one same seamless layout. Jadi layoutnya jangan terpisah, dia harus seamless. Add text on the space button, yakin nggak mau. Nah, kalau mau ngasih teks, itu harus pakai petik teman-teman. Yakin nggak mau, gitu kan. With typewriter, sans, fonts. Hasilnya ini. One shot. Jadi teman-teman bisa bikin sesuatu yang one shot, tokennya nggak banyak, dengan cara prompting yang jelas. Ini bayangin kalau dipasang di tadi tempat-tempat wisata. Udah, kalau ngelihat si Indominya aja tuh langsung kayak pengen. Nah, bayangin kalau kalian udah ngelihat nih Indominya, oh pengen. Apa tambahannya lagi? Nah, kalau gue sebagai desainer, gue tinggal nambahin aja, yakin nggak mau. Ah, udah gue beli. Jadi itulah yang membedakan teman-teman desainer yang emang sudah pro ya di bagian konsep, desain, marketing apalagi. Bikin desain pakai AI, ini cepet banget. Kalau kalian minta orang buat bikin ya, mungkin harus fotografi dulu ya, dia beneran di studio gitu biar bersih, terus diedit dulu, baru dia tulis. Ini sebenarnya simple, tapi kadang orang lebih suka ini dibandingkan ini. Kalau ini orang ngeliat udah rame, sakit matanya, terlalu clutter. Ini mau apa sih fokus utamanya? Lu mau jualan apa sih? Lu mau jualan anak-anak muda. Kalau ini, gue mau jualan mie. Ini Gen Z. Gen Z juga tipe orang yang kayak, apaan sih desainnya? Desainnya terlalu rame. Gen Z nggak suka. Gen Z sukanya kayak gini. Lucu juga nih. Yakin gak mau? Udah simple selesai. Nah inilah gimana teman-teman bisa menghasilkan hasil yang bombastis ya. Dan ini nggak AI. Kalau orang lihat, "Ah, ini nggak, ini kayak foto beneran, terus kayak tinggal ditulisin ini aja." Itu nggak AI. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, ada dua approach. Ada dua approach. Yang pertama adalah ini one shot. Ini juga mau aku kasih contoh. Ketika kita membuat sesuatu yang diedit berkali-kali. Ini sama. Ini nggak begitu jelas. Nggak lebih detail. Tapi dia ngasih suatu hasil kayak gini. Ini hasilnya. Nah, ini kan ada yang kurang ya. Aduh, ada yang kurang nih. Ini kayaknya kalau poster begini doang, maksudnya apa? Orang nggak ngerti. Orang nggak dapat pesan yang ingin dikasih gitu. Dia mau promosi rasa baru kah atau mau ngapain gitu kan? Penasaran sih, iya penasarannya udah dapet sih. Tapi pesannya apa? Nah kadang kan kita mau ngasih nambah. Add yakin nggak mau text in typewriter sans font on the bottom right. Udah, yakin nggak mau. Nah tapi catch-nya, kalau teman-teman nggak one shot, ini perhatikan, mie-nya ini masih enak kelihatannya, masih realistis ya. Tangannya juga masih cerah. Telurnya juga nggak lebay gitu ya. Detailnya itu natural. Tapi kalau kalian udah edit, lihat perubahannya. Aneh gitu. Kalian ngelihat nih, before, after. Before, after. Lihat, kulitnya terlalu detail. Entah kenapa jadi lebih kayak dari yang, let's say ini anak Gen Z yang megang. Tiba-tiba jadi kayak amang tukang bakso. Sorry ya, tapi secara bahasa kayak gitulah misalnya. Terus kayak telurnya tuh kayak kok kayak detail banget. Terus kayak mie-nya jadi mie ayam, bukan mie goreng gitu. Ini kan masih kayak kelihatan mie goreng. Ini kayak mie ayam. Kayak Yamin anjir. Kayaknya bukan Indomie deh. Nah itu yang terjadi kalau teman-teman editing. Apalagi editing 3 kali, apalagi 4 kali. Udah tokennya habis. Desainnya nggak bagus gitu kan. Walaupun emang pengennya kayak gini sih, tapi lebih bagus semuanya itu one shot. Karena kalau udah diedit berkali-kali nih, aneh banget bentukannya kalau di zoom ya. Apalagi kalau nanti di print gitu. Kayak entah kenapa dia terlalu detail gitu. Warnanya juga udah beda banget. Merahnya tuh bukan merahnya yang di awal. Merah yang di awal tuh agak lebih terang. Itulah yang kejadian kalau teman-teman editing. Nah, makanya editing pun juga ada modelnya sendiri supaya dia tidak, let's say, berubah ya.
Kalau teman-teman mau tahu model terbaik saat ini, sama belajar juga mengulik-ngulik, itu silakan buka arena.ai. Ini linknya. Lalu kalian ke image ya, text to image, ada yang image edit, ada yang kalau misalnya kalian suka ngoding, bisa coding. Nah, ini ada rankingnya. Nah, kenapa aku sukanya ngeliatin ranking ini? Karena ranking ini berdasarkan voting orang, bukan berdasarkan skor-skor yang sebenarnya nggak penting gitu skor-skornya itu. Ini orang yang bilang. Nah, kalian kalau mau nyobain ini satu-satu, wah, keluar biaya gitu sebetulnya. Dan ini ada kayak cara promptingnya masing-masing. Itulah eh, seninya ketika kalian ingin mempelajari AI untuk desain. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tools apa sih yang sebenarnya bisa kalian pakai? Nah, ini aku masuk ke sisi di mana apa yang kubangun selama ini sebetulnya berdasarkan pain atau masalah dari yang mungkin dirasakan teman-teman atau dari yang tadi aku jelasin. Kalau kalian pakai Higgsfield saat ini, itu modelnya kalian harus milih. Kalian harus milih model. Sedangkan kalian bukan orang yang ngerti model. Kalau kalian nyoba-nyoba, itu pasti makan token. Akhirnya buang-buang duit doang. Capek, buang-buang waktu, buang-buang duit. Yang kedua Magnific. Magnific ini buat video. Ini Magnific ini sebelumnya kayaknya PixArt kalau nggak salah. Dia jadi pivot ke video. Nah ini cuma buat video doang dan dia technical banget kayak N8N kalau teman-teman tahu automation itu dia mereka bentukannya kayak gitu dan sangat technical, nggak beginner friendly. Canva. Nah mungkin kalau ini speak for itself ya. Kalau kalian udah pernah nyobain Canva AI ya, aku juga punya video yang bandingin hasil Mipo, hasil ChatGPT sama hasil Canva. Canva sangat-sangat jelek AI-nya. Sangat 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 jelek, udah ketinggalan jauh. Canva tuh emang buat bikin from scratch aja lah, by DIY gitu. By template-template mereka, kalian ngetik-ketik sendiri. Itu emang fungsinya Canva, dan mereka kayaknya emang fokusnya ke sana. Mereka nggak akan fokus ke AI. ChatGPT tadi, tapi bedanya adalah dia tuh peruntukannya nggak cuma untuk bikin poster, dia bisa buat yang lain. Dan dia nggak khusus. Nah, bagi teman-teman yang fokusnya memang ingin membuat konten, itu bisa pakai Mipo. Jadi Mipo ini udah nge-solve semua masalah teman-teman. Kalian nggak perlu pilih model, karena tidak ada pilihan model. Kalian nggak bisa milih modelnya. Saya mau pakai Nano Banana aja, saya mau pakai GPT, enggak. Di Mipo, aku nggak ngasih kalian opsi buat milih model. Modelnya satu, dan kalian nggak perlu tahu itu modelnya apa. Dan itu aku yang milihin, dan tim yang ngelakuin riset di belakang. Ini paling bagus untuk use case kalian ini. Workflow-nya juga udah ada dari 9 tadi, itu udah jadi satu tempat dan kalian bisa ngelakuin itu setiap kali dengan cara yang sama, selalu sama. Template-nya juga banyak dan ada yang namanya brand DNA. Nah, ini yang belum pernah dimiliki oleh manapun ya. Mau Higgsfield, mau Magnific, mau Canva, mau ChatGPT atau mungkin ada AI tools lain yang buat bikin gambar, itu namanya brand DNA. Setiap prompting teman-teman, setiap revisi, setiap apa yang kalian ketik, setiap kalian download, setiap kalian ngepost, setiap postingan kalian viral, dia akan belajar konten mana yang cocok buat kalian, yang mana yang lebih bagus, dan bagaimana cara kalian milih gayanya. Jadi dia tuh belajar setiap kali prompting, dan teman-teman nggak perlu kayak, aduh capek ngeprompting panjang-panjang begini. Nah, dia akan belajar. Dia akan belajar sendiri dan otomatis akan mengolah prompting tersebut di belakang. Jadi sebetulnya tetap ditembakkannya itu ke model-model ini, tapi kita olah, kita bungkus semua hal itu supaya lebih mudah bagi orang-orang awam. Engine-nya sama sebetulnya, tapi kita punya tuning dan riset di belakangnya untuk gimana caranya menghasilkan hasil yang bagus. Dengan begitu kalian bisa menggunakan kredit lebih sedikit, bahkan bisa 500% lebih dikit ya kalau kalian dari yang 5 kali ngeprompting jadi satu kan, itu udah 5 kali lipat ya. 100% lebih cepat ya, bahkan lebih sebenarnya. Ini aku ngambil angka konservatif. Karena kalian harus ngelakuin tadi 9 hal yang panjang tadi itu untuk bikin satu konten. Dari yang mungkin bikin konten bisa berjam-jam ya, 3 jam lah. Aku biasanya kalau dulu manual tanpa ada Mipo tuh bisa 3 jam. Bahkan sehari gitu minimal sekarang. Tapi kalau dengan Mipo, instan, 5 menit. Dan kalian nggak perlu redo. Redo ini paling capek ya.
udah ngabisin konten, lama-lama frustasi kayak kayaknya AI nggak bisa gantiin manusia deh. Mulai tuh ada pikiran kayak gitu tuh. Mulai kayak kayaknya AI emang bego deh, masih bego deh. Karena kalian udah coba-coba terus ini nggak oke. Nah itu adalah sesuatu yang kejadian. Nah ini adalah sesi di mana ini sebenarnya video tapi aku demokan langsung aja. Untuk Mipo sendiri gini cara kerjanya. Ini Mipo. Jadi di sini ada dashboard Mipo. Kalian ketika login kalian akan diberikan yang pertama adalah rekomendasi untuk brand kalian. Jadi di Mipo tuh nge-scan viral-viralnya apa sih yang trending saat ini, yang lagi viral apa. Nah dan dia bungkus, dia baca brand kalian dan bikinkan satu contoh kontennya. Dan ini ketika diklik langsung sama promptingnya. Dia langsung sama promptingnya, langsung ini ada sedikit tutorial kalau teman-teman belum pernah nanti pertama kali. Ini kebetulan brand baru, salah satu kliennya Mipo. Yobo Space Self Photo Studio ya. Nah ini langsung dibikinin ya promptingnya seperti apa, nanti rasionya mau ukuran apa, untuk apa, formatnya apa, lalu stylingnya mau seperti apa. Lalu kalau mau bikin karosel, apalagi karosel ya, karosel tuh susah banget kalau kalian bikin di ChatGPT, hampir, capek banget deh kalau bikin karosel di situ, yang bisa digeser itu. Terus misalnya mau spesifik apa, warnanya apa, udah dipilihin sama AI-nya. Nah kalian tinggal pencet generate design. Dari yang 9 tadi panjang lebar, cuma satu klik doang. Itu yang aku bikin di Mipo. Terus misalnya kalian sebenarnya ternyata brand baru nih. Oh, aku brand baru, Kak. Atau mungkin belum punya brand gitu. Sorry, kok keluar. Aku sebenarnya brand baru, Kak. Aku nggak punya banyak di contoh. Nah, kalian bisa ngambil dari bank desain kita yang udah ada lebih dari 100. Ketika diklik, nanti bisa menghasilkan sesuatu yang sebetulnya nggak exact kayak gitu, tapi dia menggunakan gaya styling yang sama. Kayak ini, terus kalian briefnya gimana? Kayak, pengen dong buat studio saya, jadi nanti gambarnya landmark Jakarta, promosi buat studio baru opening. Jangan Jakarta dia terlalu gampang. Padang, Padang, promosi buat studio baru opening di Padang, diskon 10%. Dah, cuman kayak gitu doang. Nah, di sini juga ada namanya varian. Jadi teman-teman bisa dapetin beberapa varian yang pengen dipilih. Ini aku contohin. Nih, misalnya bikin 4 varian ya, buat Yobo Space Self Photo Studio. Dah, langsung jadi requestnya. Nah, ini ada beberapa request sebelumnya yang mungkin bisa aku jadikan contoh. Ini cuma minta poster libur sekolah, diskon 15% bagi anak SMA. Udah, kayak gitu doang promptingnya teman-teman. Ini hasilnya, tinggal dipilih mau yang mana. Kalau teman-teman udah punya modelnya sendiri juga bisa dimasukin sebetulnya. Ini jauh dari kata AI slop ya. Mungkin kalau wajah-wajahnya ya karena memang AI wajahnya begini, teman-teman bisa dengan cara masukin wajah real ya. Ini juga poster promo untuk family photo. Berikan diskon 25%. Keluar hasilnya. Dengan menggunakan gayanya Yobo Space. Jadi Yobo Space ini memang betul dia punya gaya seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat Instagramnya silahkan ada Yobo Space ya. Nih, dia gayanya seperti ini. Tuh. Nah, ini ada kalau di Mipo jadi cara untuk masukin brandnya. Teman-teman tinggal masukin Instagram, nanti dia yang jelasin sendiri brandnya buat siapa sih, apa yang bikin dia beda, Instagram game plan-nya seperti apa, gaya visualnya brandnya gimana, colornya apa, langsung dia ekstrak, lalu nanti dia bikinin gini. Nah ini yang untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus setiap kali kalian prompting itu tinggal di tuning di sini. Jadi daripada teman-teman belajar prompting, mending tuning buat brandnya sendiri. Misalnya websitenya apa, Instagramnya apa, strateginya mau seperti apa, aset library-nya mau seperti apa, visual preference-nya mau yang primary, secondary, accent, base. Ini buat teman-teman desainer yang cukup detail, itu bisa dimodifikasi semua.
Terus komunikasi style gimana, casual, energinya mau gimana, entusias atau mau serius, ada spesifik nggak mau pakai jargon atau apa, dan lain-lain. Ini salah satu contoh. Dan dia akan selalu belajar. Setiap kali prompting, setiap kali dipakai, itu dia akan belajar. Ini banyak, kita punya banyak contoh. Ini ada salah satu brand juga yang kita pegang namanya Kigi Coffee. Hasilnya dia akan berbeda. Sebentar kita refresh. Nah, jangan Kigi deh, dia nggak keluar hasilnya. Coba yang Sky Quick Indonesia. Nah, ini dia kebetulan dia belum memiliki gaya desain yang saklek. Karena dia sebetulnya pengen coba explore. Jadi dia tidak memiliki brand guideline yang begitu lengkap. Jadi dia skornya masih 25 guys. Tadi 41. Ini dia 25. Jadi semakin skornya semakin kecil, dia belum ada learning. Ini klien baru kebetulan. Eh, mereka kayak buat kurir ke luar negeri. Dia belum melengkapi dengan baik. Nah ini gaya-gaya mereka jadi masih belum begitu terdiktat ya. Dia belum belajar. Si AI Mipo ini belum belajar. Dan permintaannya waktu itu adalah poster promo shipping ekspor ke Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Harga spesial mulai dari Rp50.000 per kilogram. Nah, ini gayanya masih kayak basic banget untuk sebuah poster ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang merasa ini bagus, tapi bagi diriku ini masih basic. Ini masih kayak kelihatan AI gitu. Walaupun dia udah masukin nomor WhatsApp yang benar, sorry, website yang benar, semua detail-detail benar tentang brand mereka. Dan logonya juga dipakai di mana-mana. Tapi menurutku ini masih basic. Kalau misalnya dia pakai terus-menerus, dia akan semakin cocok. Ini gaya karusel. Karusel tuh yang digeser guys. Jadi satu, dua, tiga, empat. Nah ini akan kuberikan contoh yang cukup besar. Jadi Avian Brand itu kemarin ada pengen coba pakai punya kita. Ini sama. Nah tapi ada satu hasil yang bagus. Ini pakai varian. Ini ketika dia belum belajar. Avian ini sedikit cukup baru juga. Dia masih 41 skornya. Dan di sini hasilnya udah cukup mirip dengan hasil yang diinginkan. Yang ini. Simple. Dua cara semprot, satu hasil sempurna. Cara satu, dia cuma bilang berikan poster, ini bahkan saya tipu ya, poster. Gaya minimalis untuk menjelaskan produk baru. Jadi mereka punya produk baru di website mereka. Ini warnanya kayak gini. Kemarin bosnya bilang, Mas ini kayaknya warnanya ngejreng banget, kuning gitu ya. Bisa nggak dibikin yang lebih bagus gitu. Avian kan hijau ya, bukan kuning. Kenapa nih desainer saya bikinnya kuning gitu. Oke Pak, saya bikin yang bagus. Ini hasilnya. Terus kalau buat karuselnya ini hasilnya. Jadi ini karusel mereka dibikinin ya, Avian Paint Color, Calm Blue, Fresh Green, Bold Red. Mereka nanya, wah ini modelnya bisa pakai anak saya nggak? Terus, aku bilang, oh, bisa Pak, tinggal dimasukin aja nanti modelnya siapa. Soft Neutral, Find Your Perfect Shade. Nah ini buat teman-teman yang mungkin pengen megang banyak brand juga ini possible. Terus ada brand-brand lain juga yang mungkin agak sulit untuk dibuat ya, kayak contoh Planet Fitness. Ini bukan calon klien, waktu itu kita contohin bahwa sebagai salah satu yang sulit untuk dibuat ulang. Planet Fitness ini punya desain yang super super simple. Dia Planet Fitness Carousel Tips on Core Strength Workout. Udah promptingnya cuma kayak gitu doang. Ini prompting yang dibuat sama belakang kita. Jadi promptingnya cuma kayak gini. Hasilnya seperti ini. Ini semua tentang core. Kalau core itu ya buat perut ya. Tuh, carousel udah jadi. Dan itu kalian nggak perlu ulang-ulang, ini hasil udah cocok sama si Planet Fitness ya. Ini Planet Fitness, gayanya seperti ini. Terus juga kita pernah coba untuk Waymo. Kalau teman-teman tahu Waymo itu tuh kita punya list di sana. Itu kayak mobil mobil eh, taksi taksi robot ya. Ini hasil yang kita keluarin buat Waymo. Mobilnya nggak boleh mobilnya Tesla, harus mobilnya Waymo. Nah hal-hal kayak gini tuh bisa kita bikin pakai AI dengan cepat. Ini carousel yang kita bikin buat Waymo. Ini kemarin kita contohin buat mereka. Masih banyak lagi. Mungkin ada satu yang agak aneh, nggak aneh ya, misalnya kayak niche banget gitu ya.
Jadi ada salah satu kemarin target leadsku itu dia mau bikin waifu, aplikasi waifu AI. Ya nantang gitu, "Emang bisa mas bikin kayak gitu?" Bisa. Ini buktinya pakai waifunya dia, dengan logonya dia, dengan gayanya dia. Nih, ini hasilnya. Mungkin teman-teman kemarin pernah lihat ya kalau misalnya pernah aku showcase juga sebelumnya. Ini adalah hasil untuk Isekai Go gambarnya. Jadi nggak AI, ini eh, udah persis dengan gaya desainnya dia. Mungkin tadi ya kita lihat udah jadi udah kelar belum ya? Si si siapa tadi namanya? Kita pakai si Gigi ya, bukan siapa tadi kita pakai? Oh iya Ubo, sorry Ubo. Iya Ubo. Hasilnya udah keluar belum ya? Nah, jadi dia pakai contohnya tadi Eropa ya, dan dia menghasilkan hasil kayak gini. Pakai warnanya Yobo, terus ada kayak landmarknya si Padang. Ini ada Bukit Tinggi ya, dan Rumah Gadang. Dan Yobo itu sebenarnya ada di Solo sama di Semarang. Nah, ini yang dibikinin dengan gaya desain yang tadi kita pilih ya. Bukan exactly berubah, oh warnanya oranye, enggak. Tapi posisi logonya di kanan atas. Oh, ada Yobo. Terus ada lokasinya di mana? Oh, di sini. Terus baru tulisannya mau kayak gimana? Studio baru di Padang, teman perjalananmu. Jadi, teman-teman yang nggak punya eh, ide, itu juga bisa langsung pakai. Jadi, basically ini akan nge-replace Canva ke depannya, karena kita udah punya banyak bank desain. Dan ini setiap desain ini punya prompting di baliknya dan bisa teman-teman langsung pakai dengan satu klik ya. Satu klik terus pengen bikinnya kayak gimana. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Mipo itu by the way gratis. Jadi kita ada free trialnya. Lalu untuk paymentnya sendiri kita punya dua plan. Jadi kalau Mipo sendiri websitenya itu adalah mipo.app. Teman-teman bisa kunjungin. Ini ada namanya free kit. Teman-teman bisa cobain dulu kalau teman-teman punya brand atau punya brand yang di manage, atau punya bisnis. Silakan masukin website kalian atau kalau udah punya Instagram lebih bagus lagi, tinggal masukin aja add apa gitu. Nanti langsung dia coba. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau share satu brandnya biar langsung ku live demokan di sini. Karena biar percaya ya, itu hasil live demo gitu. Mungkin Mas Firman mau nyobain artificial, kayak udah pernah nyobain ya, itu artificial ya. Tapi Artificial udah pernah, mungkin yang lain kalau ada yang punya brand, hmm, kita cobain. Boleh teman-teman, ada yang mau nggak? Atau bikin brand baru, sebut aja. atau mungkin Nah ini ada teman-teman nih, teman yang punya brand gitu, tinggal chat aja. ini ada Oh nih ada Mas, nih, Rumah Rumah Sehat Sehat Seruni. Seruni. Oke, kita buka ya. I see. Oke, ini kalau menurutku dia belum punya gaya brand guideline ya, tapi kita coba. Rumah Sehat Seruni. Tinggal taruh aja di sini at Rumah Sehat Seruni build. Sorry kok kafe? Dia bukan kafe, sorry sorry sorry. Dia itu berarti rumah sehat itu klinik ya. Ah ya, klinik, I see. Pilih klinik, rumah sehat Seruni. Oke, kita mau bikin, bisa diketik sendiri sih, tapi aku pengen langsung pakai contoh aja biar kita cepet. Free visit, free first visit ya. Jadi orang visit pertama kali itu gratis, tapi pakai bahasa Indonesia. Visit pertama gratis, tis, tis, misalnya gitu ya. Terus login, teman-teman langsung login aja. Kebetulan ini aku pakai salah satu akunku aja. Nah, dia langsung bikinin. Sebikinin dia akan belajar dulu. Oh, ada sesuatu nih, kenapa nih? Dia akan mikir tentang brand teman-teman apa, lalu juga nanti dia baca sendiri tuh si Instagramnya, dia tarik, dia akan ngambil color palette. Teman-teman bisa langsung coba sih ini, langsung langsung coba di mipo.app, masukin aja brandnya, nggak perlu aku yang nyobain di sini.
Rangkul Kota Depok. Oke, mungkin namanya di situ ya Rangkul Kota Depok ya. Hmm, menarik. Dia menamainya ini. Kita lihat hasilnya. Biasanya kalau brand yang lebih punya punya basic yang lebih kuat, namanya akan lebih sesuai sih. Nah, mungkin Mas Andi mau cobain sendiri langsung juga bisa. Tinggal buka aja mipo.app, nanti daftar pakai Google langsung sekali klik. Nggak ada bayar, nggak ada biaya buat ngeliat dulu hasil Mipo. Lagi-lagi teman-teman ini adalah learning awalnya Mipo. Jadi ketika memberikan suatu hasil, nanti dia betul-betul baca dari Instagram teman-teman atau dari website teman-teman. Jadi dia baca dari informasi yang tersedia di sana ya. Jadi belum yang diajarin. Kalau mau diajarin bisa dipakai di platformnya nanti diralat apa yang salah yang dia baca. Karena kalau misalnya informasinya tidak lengkap, dia juga nggak bisa nangkep eh, sebenarnya brand teman-teman itu jualan apa. Ini sambil aku lihat sedikit. Rumah Sehat Serun ini tujuannya mau menjual apa? Oh, karena dia baca ini kali ya rangkul. Oh iya iya. Sebenarnya Mas ini ada nanya untuk paymentnya itu support apa aja katanya. Oh ya oke. Kalau untuk paymentnya kita support dari Mitrans. Jadi teman-teman bisa pakai QRIS, bisa pakai bank transfer. Dicoba aja itu kita banyak kok. Kita basically banyak yang pakai QRIS. Jadi buat bayar ke kita pakai QRIS. Jadi untuk pricing package juga tadi belum ku jelasin. Ini gratis di awal. Teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa bisa cobain terus gratis. Jadi untuk yang gratisnya sendiri teman-teman bisa dapetin 20 gambar total, sekitar 20 gambar. Tapi kalau teman-teman login harian, nah ini hasilnya ya. First visit is free. Tis. Ah, dia karena bahasa Inggris kali ya. Rangkul Kota Depok. Ini basicnya karena bahasa Inggris aku pakai EN soalnya harusnya tadi switch ke ID. Ini ada bahasa Indonesianya sebetulnya. Nah, nanti teman-teman kalau udah dapet, kalau misalnya suka nih, oh ini hasilnya tadi kayak gini nih, Rangkul Kota Depok gitu misalnya. Tapi karena mungkin logo yang dipakai tadi itu kali ya. Oh ini ya, Rangkul Depok. Nah, eh, langsung di misalnya suka nih, pengen unlock semuanya, teman-teman bisa pilih 3 pilihan. Kalau teman-teman mau stay free, itu bisa, tinggal klik aja di sini. Jadi teman-teman bisa cobain free version, tapi nanti ada sekedar copywriting, sorry bukan oh watermark. Ini buat kita. Jadi biar teman-teman biar yang lain juga tahu itu buatnya pakai Mipo. Tapi kalau misalnya pengen langsung cobain bayar, kita tuh start dari 150.000 doang per bulan. Dan itu bisa dapetin sekitar ini kalau yang 150.000 itu cuma gambar. Kalau yang pro itu kita sampai ada video. Jadi kita bisa bikin short video, kita bisa bikin UGC kalau teman-teman marketing suka UGC. Tapi saat ini sebetulnya hasil yang paling bagus dari Mipo adalah gambarnya. Jadi bisa start dari 150.000 sebulan. Ini mirip sama harga ChatGPT ya sebetulnya. Persis sih dengan harga ChatGPT per bulannya. Jadi kalau ChatGPT itu $8, kita juga $8. Sebetulnya Mipo ini saat ini kita fokus untuk jualan ke luar negeri karena market kita sangat laku di luar sana. Karena mereka harga $8 itu murah banget. Nah, teman-teman misalnya gini, kan teman-teman adalah pemilik bisnis dan nggak mau juga make toolsnya atau platformnya kayak ribet saya pengen dikerjain aja dong, bisa manggil tim kita. Jadi teman-teman bisa langsung booking Mipo buat ngobrol gitu, jelasin, oh saya punya brand seperti ini dan lain-lain, saya pengennya begini, 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 begini. Itu bisa teman-teman booking tim kita, nanti tim kita yang kerjain di belakang. Jadi bekerja sebagai agensi. Tapi lagi-lagi agensinya adalah kreatif agency ya, bukan marketing agency yang ngurus sampai iklan dan lain-lain. Enggak. Jadi Mipo bisa bikinin kontennya buat ke teman-teman. Atau misalnya teman-teman adalah tim marketing, tapi nggak punya tim desain yang cukup atau kurang, kalian bisa kontak tim kami untuk kita yang kerjain buat teman-teman. Nah, ini start dari 450.000 aja.
450.000 itu untuk booking tim, tapi kalau kalian nggak oke misalnya, oh nggak ini deh, nggak jadi deh mas gitu, nggak apa-apa. 450.000 itu juga teman-teman nggak hilang, teman-teman tetap dapat yang pro. Jadi teman-teman kalau misalnya cancel pun otomatis dapat akun yang pro. Jadi mau coba-coba untuk yang pro tetap bisa. Jadi nggak perlu bayar langsung di harga yang full. Jadi kita tuh untuk harga fullnya, untuk harga fullnya kita, sorry jangan dolar. Untuk harga fullnya kita di 4,5 juta per bulan untuk kita urusin. Ntar dapatnya apa aja, ada 30 poster atau karusel atau apa. Pokoknya semua yang bentuknya desain. Lalu ditambah 7 video pendek. Kita bikinin juga video-video AI UGC, ads yang kayak pendek-pendek begitu per bulan. Dan ini dipoles oleh manusia. Jadi ini nggak full AI. Jadi ada manusia di belakangnya karena makanya harganya 4,5 karena kita punya desainer di belakangnya. Levelnya senior. Dan itu jadi dalam 24 jam dan ada 2 ronde revisi per piece. Jadi misalnya mau bikin 30 request ya kalian bisa revisi total 2 kali di setiap request. Jadi sekitar 90 ya kalau dihitung-hitung ya. 30, 30, 30. Dan ini bisa di pause kayak, oh saya lagi belum ada desain lagi mas, saya pause dulu. Bisa. Jadi tetap volumenya segini yang penting bisa di pause. Tapi kalau teman-teman mau coba dulu, mau dikerjain sendiri, mau nyobain toolsnya, itu kita start by 150.000, bahkan gratis. Teman-teman bisa dapat apa aja. Jadi kita modelnya kredit ya, sama. Kalau untuk yang gratis, teman-teman bisa dapetin 20 kredit, tapi ada watermarknya. Kalau udah bayar, watermarknya bisa langsung dihilangin. Jadi kalian bisa langsung download hasil yang tanpa watermark. Dan ini ada kayak, oh 25 kayaknya kurang deh. Jangan khawatir, sebetulnya kita ada kayak namanya daily login ya. Daily login itu kalau kalian rajin nih setiap hari login, itu dapat 2 kredit per harinya. Bahkan ada kayak kalian kalau bikin 20 image, dapat juga nih 10 kredit. Misalnya aku buka, teman-teman bisa dapat berapa? Nah, ini dapat 12 bahkan. Dari 10 maka dapatnya malah 12 gitu. Ntar nambah kreditnya di sini. Jadi kalau teman-teman mau cobain langsung, mau mau yang cobain sendiri bisa, mau yang tim kami yang cobain juga bisa, silakan. Itu nanti bisa dua-duanya ya. Ada satu lagi fitur sebenarnya yang belum ku show tadi. Kalau teman-teman nggak punya foto studio, ini ada salah satu klien kita yang diurusin, yaitu dia Veves. Kalian bisa cek Veves Indonesia. Itu dia hair care sebetulnya. Dia punya produk foto yang let's say um, nggak begitu oke, dia foto aja pakai HP gitu. Dan nanti hasilnya bisa kita bikinkan dalam format yang lain-lain. Misalnya dia pengen di atas batu, atau misalnya pengen yang di luar angkasa kayak gini, mungkin dia punya campaign yang lain-lain. Nah, itu juga bisa kita bikin. Di namanya di sini menunya asset generation. Dan untuk contoh yang video, ini kita punya contoh untuk salah satu sebenarnya ini kayak produk dalam satu holding yang sama. Mereka udah pakai Mipo untuk bikin video-videonya. Saat ini video-video ini bagus untuk bahasa Inggris, untuk suara ya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia belum bisa. Jadi mereka bikin-bikin video seperti ini buat iklan. Lalu kayak bikin video UGC pakai AI karakter. Nanti bikinnya gampang banget sebetulnya, tinggal bikin new project. Lalu misalnya pengen buat video produk, ketika diklik, nanti pengen punya, misalnya punya video inspirasi. Teman-teman tinggal klik, lalu pengennya gimana, nanti pengen dong viral video UGC atau jangan UGC deh, orang yang lagi ngomong gitu misalnya. Ini promptingnya sesimpel kayak gitu. Lalu teman-teman pilih misalnya mau karakternya apa. Kalau none, kalau kosong, itu dia akan nge-generate bebas, random gitu. Ini kalau misalnya masukin gambar produk juga bisa, nanti angle-nya mau seperti apa. Kalau kalian mengerti cara desain secara videografi, secara mendetail, bisa ngambil kontrarian, reframe, direct. Lalu misalnya di sini mau pilih digital karakter, ini kita juga udah sediain
Ada sekitar 6.000 karakter. Teman-teman bisa pilih Indonesia misalnya. Nah, ini ada orang-orang Indonesia, tinggal dipilih. Nanti yang ngomong di video kalian orang Indonesia. Misalnya mau ngomong orang Norwegia, gitu. Eh, Norway gitu ya, Norway. Nah, ini orang-orang Norway. Misalnya mau orang-orang British. Nah, British itu apa berarti? UK, United Kingdom. Nah, ini orang-orang UK. Ada umurnya juga. Nah, teman-teman bisa searching di sini dan bisa dipakai. Lalu nanti durasinya berapa lama, mau stylenya seperti apa, tinggal di-create. Nanti dia yang bikin promptingnya. Jadi semudah itu, kita juga punya template, mau bikin video kayak gimana, ini udah kita sediain. Udah ada contohnya. Dan udah ada promptingnya. Jadi kalau dipencet, langsung. Teman-teman nggak perlu belajar cara bikinnya gimana. Teman-teman langsung jadi, tinggal di-generate aja. Nanti ini harganya 7 kredit. Ini udah ada harganya juga. Kita juga punya semacam, kalau teman-teman mau go detail, bisa juga nih ditarik dari sini. Mau misalnya mau gambar dulu di generate misalnya. Nah, ini di generate dulu gambarnya. Kalian mau bikin prompting dulu dari prompting gambar, ntar tinggal disambungkan ke sini. Nanti gambarnya jadi, gambarnya masuk ke sini misalnya. Nanti outputnya di render. Rendernya mau format apa? Itu juga bisa dipilih. Aspeknya mau seberapa. Nah, ini tinggal ditaruh, disambungin. Gitu. Jadi kalau kalian mau desain, mau bikin videonya detail kayak di Magnific bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, tinggal pakai cara yang template atau tadi di awal ketika mau bikin project baru. Jadi di video game. Nah, ini video game. Ini kita juga disediain kalau misalnya kalian nggak punya, aduh saya nggak punya aset-aset video nih. Di sini ada namanya elemen. Sorry, elemen. Nah, ini kita juga disediain gaya-gayanya mau ada kayak videonya mau close up, mau gaya drone, mau gaya berantem, mau hero moment, mau peluk, mau gimana itu udah kita sediain semua. Teman-teman tinggal pakai. Kita juga punya banyak aset-aset. Ini juga ada tersedia dan akan terus bertambah ke depannya. Video, ini juga audio bahkan suara ya kalau teman-teman mau dubbing, ini bisa dipakai semua. Jadi itu Mipo, teman-teman nggak perlu ribet lagi untuk bikin. Nah ini juga ada untuk connect ke sosial medianya. Jadi bisa langsung posting. Posting misalnya ini ada satu yang udah jalan kita waktu itu kebetulan linkinku pribadi itu udah aku pakai buat postingnya pakai Mipo kalau misalnya bikin carousel dan lain-lain. Nah ini ntar misalnya ada kayak compose tinggal misal pencet LinkedIn mau pencet apa, lalu ada mau medianya seperti apa, nanti bisa dimasukin ke dalam misalnya jadwal. Jadwal misal mau dijadwalin mau diupload kapan tinggal dipilih atau mau dipublish sekarang juga bisa, itu udah bisa. Dari situ nanti ada analitiknya misalnya, oh likes-nya segini nih, impression-nya segini, engagement rate-nya segini, total kliknya segini, postingan mana sih yang bagus, oh postingan yang ini nih, oh berarti kalau gitu nanti dibandingkan yang lain ke depannya kita akan bikin postingan yang seperti ini. Nah itu juga ada learning di baliknya buat teman-teman yang mungkin punya sosial media yang banyak dan pengen di-connect dalam satu platform yang sama, itu kita juga udah possible. Jadi bikin kontennya dan ngepostnya bisa lewat sini. Oke, mungkin segitu demonya. Mungkin teman-teman aku buka sesi tanya jawab ya. Kedepannya juga Mipo akan ke Geo dan SEO. Lalu ini balik lagi kita bisa bikin, bisa posting, bisa ngelihat mana yang works, mana yang enggak. Lalu bisa memberikan kayak semacam rekomendasi mau bikin konten seperti apa. Dan dia inget. Dan itu semuanya dalam satu tempat. Nah, ini udah aku tutup. Key takeaway-nya adalah seperti ini. Kalau mau bikin desain yang bagus dan tidak AI slop, tidak generik, hanya butuh 5 hal ini. Ini silakan teman-teman juga screenshot. Nanti PPT juga aku bagikan sih sebenarnya. Silakan renungkan kembali nih takeaway-nya. Mungkin setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Aku balikin ke Mas Firman, silakan.
Oke, terima kasih banyak Mas Haris. Luar biasa ya, ternyata Mipo udah sejauh itu untuk eh, produknya. Jadi teman-teman bisa langsung nyobain, bisa langsung nyobain di websitenya mipo.app. Nanti bisa sign up, bisa dapat langsung 20 kredit gratis ya, Mas Ya. Haris ya. Iya. Dan ada tambahan lagi kalau misalnya teman-teman rajin untuk daily check-in kayak gitu. Yes. Nah, mungkin kita langsung masuk tanya jawab, tapi di sini aku lihat tadi ada beberapa di kolom chat. Mungkin kita Mhm. bisa mulai dari situ. Oke. Nanti juga mungkin kita buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Kita open mic untuk nanya secara langsung. Nah, untuk tadi itu ada pertanyaan dari Mas Andi. Kalau misalnya Mas Andi mau pakai buat jualan jasa gitu dari Mhm. UMKM lain kayak gitu, itu kira-kira boleh nggak Mas? Boleh, boleh. Jadi kebetulan aku punya klien, yaitu adalah freelancer designer yang megang banyak brand. Jadi dia adalah agensi juga. Justru kebetulan klien-klien besarku agensi sih. Jadi dia punya banyak brand, dia manage sendiri. Dia pusing karena nggak ada platform yang pas buat naruh semua brand-brand ini dalam satu tools AI ya. Justru itu adalah salah satu klien terbesarku. Jadi kalau misalnya Mas Andi itu punya agensi atau mungkin freelancer sebagai seorang desainer, itu bisa banget. Silakan Mas. Semua hasil yang dikeluarkan di Mipo itu milik si pembuat, bukan milik kami, bukan milik kami di Mipo. Tapi ada sedikit disclaimer juga, kami gunakan hasil-hasilnya beberapa untuk bahan learning secara global. Jadi kita punya learning global juga, kita punya tuning algoritma di belakang untuk melihat, oh ternyata untuk F&B user-user itu lebih suka begini. Oh untuk brand-brand skincare, ternyata user-user lebih suka seperti ini. Jadi itu untuk learning secara globalnya. Jadi silakan Ya, Mas Andi kalau mau digunakan untuk brand lain. ya, semoga bisa menjawab ya Mas Andi untuk pertanyaan tadi. Lalu untuk video tadi itu maksimal berapa detik ya Mas? Oke, untuk video kita maksimal 15 detik. Dengan minimal Oke. itu kayaknya 3 detik bisa deh, 5 detik atau 3 detik ya. Nanti kadang 3 detik error, jadi rata-rata sih di 5 detik ya, 5 detik sampai 15 detik. Tapi untuk yang di flow-flow tadi yang ku jelasin, itu teman-teman bisa nggak ada batasan untuk bikin berapa panjangnya. Tapi setiap kali generate-nya itu maksimal 15 detik. Karena kebetulan Oh, model yang kita pakai itu kita udah pakai model yang paling bagus punyanya Seedance. Jadi kita partnership langsung sama ByteDance TikTok. Seedance 2.0 yang 4K. Jadi kalau kalian teman-teman udah ngeliat yang di Higgsfield ya, 4K 4K bisa bikin film. Di Mipo juga udah bisa karena Mipo salah satu partnernya ByteDance di Indonesia. Lalu juga nanti Mipo diundang ke Singapura lagi tanggal 20 untuk launching Seedance 2.5. Jadi merek terbarunya mereka lagi modelnya untuk kita coba pakai lagi. Jadi gitu. Jadi oke. silakan nanti mau bikin video panjang juga sebenarnya bisa digabung di flow-nya yang tadi aku jelasin. Tadi ini ada yang Oke. kita Mas nanya PayPal bisa Mas? Oh Oh iya, iya. iya kita bisa pakai PayPal tapi memang pembayarannya dolar ya kalau untuk PayPal. Kalau untuk rupiah kita pakainya Mitrans. Jadi kalau di Switch itu mau bayarnya pakai dolar atau pakai rupiah, kita kalau yang dolar kita Hmm. pakai PayPal. Iya. Oke. Mhm. Terus ini Mas Andi juga nanya lagi nih. Lumayan Mhm. banyak nih sepertinya pertanyaannya Mas Apa? Andi ya. Apa? Kalau misalnya pertanyaannya bagus juga sih. Kita udah langganan nih misalnya yang tadi yang paket yang 150.000 per bulan gitu. Tapi Hmm. ternyata pemakaiannya lebih dari itu. Eh, itu bisa top up kredit atau kita pindah paket, Mas? Oke, jadi sebetulnya saya coba elaborate lebih dalam lagi ya. Jadi kalau untuk Mipo sendiri ini kan punya beberapa macam tier ya atau harga, apalagi untuk yang ngerjain sendiri. Nah, di kreator ini dia dapatnya apa aja sih? Dia bisa pegang dua brand. Nanti di brand guideline-nya bisa masukin dua brand. Dapat lebih banyak AI image generation, bisa dapat campaign konseptor. Jadi campaign konseptor itu yang kayak tadi belum kujelasin ini agak agak lebih panjang mungkin terlalu panjang nanti. Jadi misalnya teman-teman mau bikin oh bentar lagi 17 Agustusan nih. Tolong dong bikinin campaign buat saya. Ini lebih ke marketing sih. Nanti dia bisa bikinin kayak 20.
konten langsung, tapi ini agak token intensif ya, hati-hati lagi-lagi teman-teman. Nanti ada approve, oh pengen bikin ini approve. Dia bakal bikin konsep story, LinkedIn post, video, semuanya dia langsung dibikinin konsepnya dalam satu prompting yang simple, misalnya 17 Agustusan gitu. Nah, kalau buat yang pro ini udah bisa di-unlock si video. Jadi teman-teman bisa bikin video. Nah, kalau misalnya mau yang lebih banyak lagi, misalnya teman-teman pegang sampai 5 brand, itu bisa dapat kredit yang lebih banyak lagi juga. Ini ngambil yang tim. Ini kita udah paling maksimum semua. Dan hasilnya jauh lebih cepat ya, harusnya dia ambil yang VIP. Nah, kalau misalnya nanti habis, bisa top up nggak? Bisa. Jadi top upnya sendiri harganya itu, ini aduh ngalangin. Aduh ini gimana caranya? Nah, ada. Nah, ini bisa dilihat. Di sini ada top up. Nah, ini kalau mau top up ketengan, itu harganya sekitar segini kalau rupiahnya. Jadi untuk 25 kredit, 25 kredit itu kalau dikonversikan ke gambar ya, 25 gambar berarti, itu sekitar 100.000. Udah include PPN, kalau teman-teman bayar langsung. Nah, kalau mau lebih banyak lagi, 500. Nah, ini perbedaannya kredit bulanan dan kredit yang top up itu akan dibedakan. Kalau top up, ini tidak akan expired dan sistem akan menggunakan yang kredit bulanan dulu. Jadi limit bulanannya akan dipakai dulu sampai habis. Kalau sudah habis, dia baru makan yang top up. Kalau limit bulanan itu berlaku 1 bulan sekali. Kalau untuk yang top up itu berlaku selamanya. Selama dia masih subscribe ya. Kalau misalnya dia punya sisa top up kredit nih, tapi dia nggak subscribe, dia free. Dia bisa dipakai kok. Tapi ada watermarknya nanti karena subscriptionnya tidak aktif. Terus kalau misalnya penasaran, aduh, dipakai apa aja sih? Saya dipakai apa aja sih si ininya, si kreditnya itu bisa ngecek di sini. Ini kepake Saturday apa aja, Friday. Ini bikin video. Ini kalau misalnya ada yang fail kita refund juga kok. Terus ada wahana, ini macam-macam. Jadi teman-teman bisa cek penggunaan kreditnya seperti apa supaya lebih jelas lah, lebih detail. Itu seperti itu. Semoga menjawab Mas Andi. Ya, semoga menjawab ya. Satu lagi dari Mas Andi juga, kan Hmm. tadi itu banyak banget Oh, Mas karakter oke. yang itu. Secara copyright itu udah aman belum Mas? Aman, ini 100% aman. Ini copyright selama menggunakan yang di Mipo yang tadi ada 5.900-an orang itu aman. Tidak akan kena copyright. Karena semua dari gambar itu tuh bukan orang asli. Itu gambar AI generation. Jadi aman, bisa digunakan. Silakan kalau mau bikin akun. Soalnya banyak klien kita juga yang bikin 100 akun kayak AI influencer. Dia Ya, posting satu hari, satu kali sehari. Itu iya, iya, itu ngambilnya dia banyak token sih, karena video lebih banyak tokennya. Jadi iya, salah satu iya. klien kita yang besar. Tapi itu cocok buat teman-teman yang pengen punya akun semacam influencer, tapi nggak mau sendirinya tampil di depan layar ya. Jadi Iya. cukup Bahkan jalanin possible itu juga aja. untuk pakai wajah sendiri ya. Jadi sebetulnya saya sendiri itu punya satu brand lain namanya Notaris App. Ini saya bikin, ini wajah saya sendiri. Oke, Jadi bisa pakai wajah sendiri, itu tapi jika berkenan ya kalau rekan-rekan misalnya, saya pengen konten nih, tapi memang saya sebagai orang utamanya gitu. Dan pengennya selalu saya gitu. Bisa, tapi nanti ada caranya sendiri nanti kita pandu sih caranya gimana. Kayak gitu. I see. Ya. Kak, kalau yang kreator nggak bisa ada tulisan bedanya ya. Tadi balik ke price-nya berarti ya, karena ada tidak semua tiernya itu yang bisa menggunakan video generation ya, Mas Ya, ya. kalau yang kreator dia cuman eh, gambar Gambar aja. aja. Ya, Ya, video generation itu di unlock di Pro. Ya, jadi makanya iya. paling populer orang ambilnya yang Pro. Gitu. Tadi ada pertanyaan lagi kayaknya itu Mbak Dian ya. Hmm, Oke, Kak, kalau yang kreator nggak bisa ada tools. Oh ya, tadi pertanyaan barusan iya berarti. tadi ya barusan. Oke. Sepertinya kalau yang di chat udah semua terjawab. Ada lagi nggak ya teman-teman yang mau bertanya? Bisa
raise hand kalau misalnya mau tanya langsung. Ini kita punya waktu sampai jam berapa, Mas Firman? Kita maksimal di jam 2, jam 3 sorry. Udah lewat jam Sorry, 2. sorry. Ya, masih ada waktu. Maksimal di jam 3. Ya, Nanti jadi mungkin satu atau dua pertanyaan lagi bisa. Kalau masih ada teman-teman boleh bertanya. boleh tentang Mipo-nya sendiri atau mungkin eh, mau tentang diskon. Nanti aku kasih diskon buat teman-teman yang hadir hari ini. Nanti aku kasih kupon diskon. Eh, Tolong Mas Firman atau gimana caranya kita mendistribusikannya ya? Bisa Hmm, dicek ya kehadirannya hari ini terus dikirim ke email gitu bisa nggak Mas? itu bisa nanti aku cek karena emailnya nanti ke record semua di sini. Coba aku ya nanti kita cek ya. Untuk Oke, teman-teman yang pengen klaim nanti kita kasih. Eh, Sambil nunggu, aku punya satu pertanyaan. Mungkin kalau nggak ada yang nanya kita jadiin pertanyaan terakhir ya Mas. boleh boleh. Untuk promptingnya tadi itu kita kan dari tadi bukan yang Mipo ya tadi yang sebelumnya kita pakai promptingnya itu berbahasa Inggris. Hmm. Kira-kira ada nggak Mas perbedaan hasil ketika kita menggunakan prompting itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan Oh ya ini segimana menarik besar ya. ngaruhnya? Ya 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 ya. Sebetulnya jawabannya adalah ada Ada. perbedaannya dan sangat disarankan untuk mempromptingnya menggunakan bahasa yang ditujukan untuk poster. Nah ini, jadi bukan Inggris lebih baik atau Indonesia lebih baik, tapi posternya mau bahasa apa? Misalnya mau bikin poster untuk audiens orang Indonesia, tadi misalnya Indomie ya, tapi pakai bahasa Indonesia, itu akan jauh lebih bagus dan lebih relevan hasilnya kalau kita promptingnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya promptingnya pakai bahasa Inggris, bisa juga, tapi hasilnya nggak akan sebagus itu. Tapi ada pengaruh juga, misalnya, let's say, kita nggak ambil konteks dia posternya mau bahasa apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, manakah yang lebih bagus? Jawabannya bahasa Inggris, karena memang si model ini dilatih berdasarkan bahasa Inggris. Nah, kalau di Mipo, ini balik lagi ya, kalau pakai toolsnya apa? Kalau di Mipo, bahasa itu tidak pengaruh, karena sebetulnya prompting yang real, yang kita tembak ke belakang, ke modelnya langsung, itu sudah dibungkus. Jadi Ya. eh, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jepang, bahkan aku mau kasih contoh satu deh. Ada orang Kazakhstan. Kita tuh ada klien Kazakhstan. Ini juga aku agak kaget bahasanya. Sebentar, mana ya Kazakhstan dia tuh? Oh, aku cek sebentar. Aku stop share bentar. Ini soalnya aku buka data admin bentar. Jadi dia pakai bahasa Rusia. Aku juga belum ngerti, aku nggak pernah ngetes bahwa ternyata bisa pakai bahasa Rusia. Aku juga kaget. Dan hasilnya bagus. Sebentar, aku buka data admin sebentar. Jadi ada brand kita namanya, aku nggak bisa ngetik namanya soalnya, karena namanya bahasa Rusia. Nggak tahu ini Kazakhstan atau Rusia ya. Sebentar, mana dia? Ya, udah dihapus. Wah, sayang banget Wah, ya. dihapus dia ngapus brandnya. Oh ini nggak ada. Sorry sorry sorry. Ketemu ketemu Oke. ketemu. Saya tadi agak meleng. Nah ini apa bahasanya nih? Ini Kazakhstan. Kazakhstan ya. Almaty Tours. Jadi kita di belakang bisa ngelihat data-data teman-teman, tapi cuman dari sisi apa yang eh, digunakan. Dan ini fungsinya juga untuk bug fixing ya. Kalau misalnya nanti ada kok error nih di saya. Nah dia bikin story, ini dia bikin pakai bahasanya apa ini? Ini sebenarnya bahasanya aku kurang ngerti. Apakah dia Rusia atau apa? Dia bikinnya pakai bahasa itu. Dan hasilnya juga keluarnya ada bahasa itunya juga tuh. Ini murni dari mereka. Jadi ini bukan yang ini tipe yang pakai platform. Jadi bukan yang kayak kita manage. Kalau yang kita manage tadi di akun yang tadi. Jadi kalau ini akun yang brand-brand yang fully dari merekanya. Ini admin dashboard dari Mipo. Jadi bahasa sebetulnya nggak jadi masalah di Mipo. Mau pakai apapun, dia juga udah bisa dirender dengan baik. China juga pernah kita coba. Jadi no problem. Oke. Menarik banget ya. Oke deh, kalau gitu
mungkin pertanyaan saya tadi jadi pertanyaan terakhir ya buat siang hari ini. Nah, buat Mhm. teman-teman yang mungkin tadi joinnya agak telat, tenang aja nanti kita ada rekamannya. Nanti bisa diakses di platformnya kita di event.artificial.com. Itu nanti kita akan share. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya kita udah upload itu akan dapat email notifikasi buat nontonnya ya. Ya. Jadi mungkin itu saja buat webinar kita siang hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak terutama untuk Mas Haris yang udah join untuk sharing. Jujur saya banyak dapat sekali insight baru buat hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk itu dan mungkin teman-teman juga banyak. Misalnya mau tanya-tanya lagi, Mas Haris kayaknya cukup aktif juga di LinkedIn ya. Mungkin bisa connect dengan Mas Haris, namanya Haris Putratama di LinkedIn. Bisa Mungkin connect dengan aja beliau linknya. kalau misalnya mau tanya-tanya atau mungkin juga mau ditodong nih minta free credits-nya. Boleh juga ya buat klaim khusus buat teman-teman yang hadir hari ini gitu ya. Ya. Nanti kita akan distribusikan juga. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Kita jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang teman-teman. Makasih ya buat Siap, terima kasih.